nasihat supaya tetap berjuang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak dipanggil oleh Tuhan hanya menjadi percaya, tetapi kita dikaruniakan untuk menderita. Bukankah Yesus telah berkata dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas bahwa syarat-syarat mengikut Yesus itu adalah menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu mengikut Dia. Setiap hari pikul salib itu artinya menderita. Menderita dengan daging kita, saudara. Iya kan? Haleluya, haleluya, haleluya. Dah puji Tuhan. Haleluya. Itu tadi di dalam ayat 24 itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu koneksi tadi dengan Filipi itu. Dikatakan kita tidak dipanggil hanya percaya, tetapi dipanggil untuk menderita, karena itu kasih karunia Tuhan. Iya kan? Kalau kita diolok-olok, kita dihina, kita difitnah, kita diludai, kita dipukuli, Tuhan katakan, salibkan keinginan daging. Jangan balas jahat dengan jahat, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita di ayat 27 di awal itu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak kita supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu berpadanan dengan Injil Kristus, saudara? Ya, berpadanan dengan Injil Kristus. Apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, saudara. Iman kita timbul dari mana, saudara? Ketika kita duduk mendengar firman Allah. Itu iman kita timbul dari situ. Kecuali kita sendiri yang belokkan. Kita dengar firman masuk di kiri, dia keluar di kanan. Atau masuk di kanan, keluar di kiri. Tapi kalau masuk di kiri, terus belok ke dalam, itu berarti dia tinggal. Iya kan? Haleluya. Tuhan bilang kita harus berdiri satu roh, satu iman, satu jiwa dalam Kristus. Seperti itu. Kalau kita sudah beda roh, beda jiwa, tidak mungkin kita bersatu, saudara. Itu. Tapi saya percaya di sini kita berdiri satu roh, satu iman, iya kan? Karena kita punya pengharapan besar dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Pengharapan kita tidak sia-sia dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita setia sama Tuhan, Tuhan memperhitungkan apa yang kita sedang kerjakan itu. Ya, haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ini yang kami lakukan, saudara. Saudara tahu Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lanjut di ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku, saudara. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini mau menyaksikan perjuangannya selama dia mengikut Tuhan, ya. Jadi ketika dia sudah ditangkap oleh Tuhan, kemudian serahkan diri sama Tuhan, lalu dia melayani Tuhan, saudara. Apakah dalam pelayanan dia enak-enak begitu saja? Tidak, saudara. Kadang-kadang Rasul Paulus ini karena terlalu antusias memberitakan Injil, sehingga dia dimulai difitnah, dia mulai ditangkap, lalu dikasih masuk dalam penjara, saudara. Dia itu keluar masuk penjara karena Injil, ya, terkatung-katung di lautan karena ombak, saudara, hampir tenggelam dengan kapal. Dia dirajam dengan batu karena memberitakan Injil, saudara. Dia kadang-kadang